warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Pujiati, mengajar di SMA Negeri 9 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG PPKN dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas 11 Maret. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 11 IPS 4 dengan materi konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Selamat menyaksikan videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 11 IPS 4. Nih, kelihatannya hari ini mukanya cerah-cerah semua ini ya. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Ibu seneng kalau ngelihat kalian semuanya sehat, ceria ya, semangat untuk belajar hari ini. Jadi memang kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan beliau ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu dipimpin KM-nya. Silakan Supri memimpin berdoa. Ya, Bu. Mari teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Supri sudah memimpin doa. Nah, untuk lebih meningkatkan rasa semangat kita, lebih mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia, ya melalui lagu kita dengarkan bersama-sama ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat ya. Mudah-mudahan tambah semangat dalam belajarnya ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini ya seperti yang sudah Ibu sampaikan yaitu tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Masih ingat ya pelajaran SMP kalian? Apa itu hak dan apa itu kewajiban dan juga asasi. Kira-kira sudah terbayang di benak kalian tentang hak dan kewajiban? Tania, Redo, Supri, Salma? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk melihat kehadiran kalian Ibu akan absen, ya. Alisa. Mana nih Alisa? Dwinta. Hadir, Bu. Hadir. Fajar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Haidar. Hadir, Bu. Iya. Tania. Hadir, Bu. Supri. Hadir, Bu. Iya. Salma. Hadir, Bu. Ya, Intan. Hadir, Bu. Oke, Merbi Yurino. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Raido.
Agustin? Hadir, Bu. Hadir. Azza Latifah? Hadir, Bu. Ya. Dinda? Hadir, Bu. Grace? Monica? Hadir, Bu. Hadir. Safira? Hadir, Bu. Ya, tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Apa sih gunanya kalian mempelajari tentang materi ini? Ya, mungkin kalian sering ya membahas tentang hak dan kewajiban dengan teman-teman kalian. Ini loh hak kamu, ini hak saya. Nah, itu berarti sudah mengetahui ya makna dari hak dan kewajiban asasi manusia. Supaya apa? Kalian tidak salah kaprah membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, tujuan kalian mempelajari tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, setelah nanti kita belajar ini diharapkan ya kalian akan mampu menganalisis makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian mampu menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkan atau mengimplementasikan penerapan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ya, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang coba ini amati. Ini kalau yang digambar nomor 1 itu anak sedang apa? Makan. Anak sedang makan. Yang kedua, apa Din? Winda? Seperti kalian, siswa sedang? Belajar. Wah. Yang ketiga, Azza, ini gambar apa Azza? Yang ketiga Azza? Beribadah. Beribadah. Yang keempat, Merbiurino. Gambar apa Merbiurino? Merbiurino. Salma, yang keempat nih gambar apa Sal? Oh, timbangan. Timbangan ini biasanya berubah apa sih timbangan seperti ini? Hukum, Bu, hukum. Hukum. Nah, kira-kira menurut kalian ini adalah gambar yang berkaitan dengan hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Ayo, ini yang kalau makan ini kewajiban atau hak? Hak. Kalau sekolah nih bisa hak, bisa kewajiban. Sama, beribadah juga hak dan kewajiban. Hukum, mendapatkan hukum, mentaati hukum juga hak dan kewajiban. Oke, lanjut ya. Jadi dari gambar situ, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa memberikan pendapat apa itu pengertian hak? Yo, apa sih hak itu? Pelajaran SMP kan sudah. Coba raise hand yang mau menyampaikan pendapatnya tentang hak. Yuk. Salma. Segala sesuatu yang harus diterima. Oke, Merbiurino, maka mukanya nggak kelihatan si Merbiurino ya. Segala sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita dapatkan gitu ya, Mer? Yang harus kita dapatkan dan kita terima. Dari gambar ini berarti yang mana ini, Mer? Dari keempat gambar ini. Keempat-empatnya ini kan, Mer? Halo, Mer? Keempat-empatnya ini ya? Iya, benar. Oke. Jadi segala sesuatu yang harus kita terima. Betul sekali kata Merbiurino. Yang harus kita dapatkan, yang harus kita miliki itu adalah pengertian sederhana dari hak asasi manusia. Sedangkan asasi adalah tadi hak sesuatu yang kita terima. Asasi
Ya, asasi, hak asasi berarti hak yang harus kita terima secara mendasar, ya kan? Nah, ini memilih agama, beribadah, mendapatkan makan. Nah, ini harus secara mendasar. Oke, bisa kita lanjut? Kita lanjut lagi. Bisa, Bu. Setelah melihat, oke. Nah, gambar berikutnya. Ya, inilah yang mendasari ya kenapa harus ada hak asasi manusia. Jadi di negara manapun ya harus ada penegakan hak asasi manusia. Jadi tidak akan bisa hidup orang, tidak akan bisa sejahtera tanpa adanya hak asasi manusia. Bisa terlihat di layar kalian? Yang nomor 1, siapa yang akan mencoba menjawab itu gambar apa? Nggak boleh. Nggak boleh apa? Tidak boleh Tidak boleh menembak, Bu. ya, Membunuh, tidak boleh Bu. menembak atau membunuh. Yang kedua, siapa yang mau mencoba memberikan pendapatnya? Yang kedua, Grace, Monica barangkali? Grace? Yang Pembacaan gambar kedua, proklamasi. artinya apa itu Grace dengan gambar itu maksudnya? Bahwa negara kita, suatu negara harus merdeka bisa baca proklamasi, gitu nggak sih Grace? Proklamasi berarti dibaca pada saat Kemerdekaan. awal kali proklamasi dibaca pada saat Indonesia Merdeka. iya, Merdeka. pada saat Indonesia merdeka. Oke, good. Nomor 3 sekarang, itu gambar apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan gambar tersebut? Nomor 3. Oke, Tania coba Tan. Nomor 3 itu gambar sedang apa Tan? Lagi Tania? nyanyi, Bu. Orang lagi rekaman, Lagi Bu. nyanyi. Kalau orang nyanyi itu bahagia nggak sih? Mengekspresikan diri? Iya, Bu. Bahagia, bebas mengekspresikan diri. Nah, inilah yang mendasari ya, kenapa harus ada hak asasi manusia. Jadi intinya bahwa satu ya, orang dilarang membunuh ya atau menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri tidak boleh. Itulah. Yang kedua, tidak ada satu bangsa di negara manapun ya, negara manapun atau bangsa manapun yang rela dijajah. Jadi intinya ingin merdeka. Yang ketiga, bahwa tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara, namun ingin hidup Bahagia. Bahagia. Nah ini Selalu. ya. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal ini, yaitu 1, apa tadi? Ingin hidup. Hidup. Yang kedua, ingin Ingin merdeka, bebas, bebas, dan yang ketiga ingin ingin bahagia. ingin bahagia. Nah, ini yang melandasi adanya penegakan hak asasi manusia. Oke, kita lanjut ya. Dari ketiga ini tentunya ya inilah pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Coba siapa yang akan bantu Ibu membacakan ini? Suara lantang. Coba silakan siapa yang membaca? Dinda mau membaca, Din? Atau Medbirino mau membaca pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Coba dibaca Medbirino. Ya, oke. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, terima kasih Merbilino. Dari sini bisa kalian pahami ya, yang namanya hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang namanya anugerah dari Tuhan itu sifatnya suci, jadi wajib dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh siapapun, baik itu negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penegakan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini ya tidak boleh dilecehkan karena hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari siapa tadi? Dari Tuhan, Bu. Dari Tuhan. Tuhan, Tuhan yang betul Maha Esa. sekali. Dari Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi meskipun nih memilih agama itu hak asasi ya, memilih agama. Boleh nggak kalian dipaksa orang tua kalian? Enggak, Bu. Boleh tidak kalian orang tua kalian memaksa? Halo? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Tidak. Jadi orang tua hanya memberikan pengarahan saja bahwa agama A begini, agama B begitu ya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan oleh siapapun. Nah, tentunya ya hak asasi manusia jika dibandingkan dengan hak yang lainnya memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri. Ciri hak asasi manusia. Ciri dari hak asasi manusia. 1. Ada berapa cirinya? Nah, ini cirinya. Yaitu 1. Coba Supri dibaca, dibantu Ibu membaca biar teman-temannya paham. Dibandingkan dengan hak-hak lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. 1. Satu Baca, yaitu hakiki. Satu yaitu Ya. hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, keempat tidak dapat dibagi. Itu, Bu. Ya, kira-kira Supri paham nggak apa itu maksudnya hakiki? Apa maksudnya hakiki? Yo, siapa yang akan membantu menjelaskan ke teman-temannya arti dari hakiki? Arti dari hakiki dalam ciri hak asasi manusia. Siapa yang akan membantu Ibu menyampaikan ke temannya? Saya, Bu. Oke, Dinda, silakan Din. Apa arti hakiki, Din? Jadi maksudnya hakiki itu hak asasi manusia udah ada sejak manusia itu belum lahir gitu. Jadi masa manusia lahir tuh udah ada hak asasi manusia gitu. Oke, good job Dinda. Jadi hakiki itu hak asasi manusia itu sudah melekat sejak manusia itu dilahirkan. Begitu ya, Din? Jadi sudah menempel. Iya, Bu. Itu jadi anugerah dari Tuhan. Paham ya, Supri dan teman-teman? Paham, Bu, paham. Paham. Yang kedua, tadi kata Supri selain hakiki yaitu universal. Apa artinya? Siapa yang akan membantu menyampaikan makna dari universal? Saya, Berlaku ke semua orang. Saya, Bu. Ridho, Ibu pengen dengar suara Ridho. Apa dong? Berlaku ke semua Universal. orang, Bu. Iya, terima kasih Ridho. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status apapun, ya kan? Ya, jadi tanpa memandang status apapun, baik itu sukunya, agamanya, ya, gendernya, perbedaan lainnya, semuanya mendapatkan hak asasi manusia yang sama. Itulah yang dimaksud dengan universal. Kemudian tidak dapat dicabut. Saya, Bu. Oke, ayo, Grace. Itu tidak dapat dihilangkan gitu, Bu. Tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dicabut, dihilangkan. Misalnya makan tadi contohnya yaitu tidak boleh membunuh. Yang boleh menghilangkan nyawa ya hanya Tuhan. Karena hak asasi manusia anugerah dari Tuhan. Yang terakhir tidak dapat dibagi. Apa maksudnya? Tidak dapat dibagi? Apa maksudnya? Siapa yang mau menyampaikan apa pendapatnya? Maksudnya apa sih hak asasi manusia tidak dapat dibagi? Zahra?
mau membantu menyampaikan? Tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang tersebut. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak itu, tidak bisa dibagi-bagi di bidang apapun, ya, semua hak apapun, baik itu secara sosial, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Jadi tidak bisa dibagi-bagi. Ya sudah gitu. Sampai di sini paham tentang ciri khusus hak asasi manusia? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Ibu minta contoh nih, minta contoh. Tadi kan sudah paham pengertiannya, kemudian cirinya, ya. Contoh penerapan hak asasi manusia ini kan bisa diterapkan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ya, maupun masyarakat ataupun negara. Di lingkungan keluarga, coba siapa yang bisa memberi contoh? Satu saja, contoh hak kalian, hak asasi yang kalian dapatkan di lingkungan keluarga. Apa contohnya? Coba siapa yang memberi contoh? Di lingkungan keluarga atau di keluarga kalian? Dinda, apa Dinda? Mendapat kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, good job Dinda, terima kasih. Di lingkungan sekolah, apa hak kalian yang kalian dapatkan? Yuk, angkat Mendapatkan tangan. ilmu. Apa Merbiurino? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Iya, good. Sekolah. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan tempat kalian tinggal, apa hak kalian yang dapatkan? Di lingkungan tempat tinggal atau masyarakat. Oke, Zaiza sudah punya contoh hak yang kamu dapatkan di lingkungan sekitar tempat tinggal kamu, Zaiza? Apa, Nak? Mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Mendapatkan pelayanan yang sama tentunya ya. Kemudian kalau di lingkungan negara, siapa yang memberi contoh? Yuk, yang lain mana nih suaranya? Yuk, yang lain raise hand coba. Apa hak kamu di lingkungan negara? Contohnya, hak apa? Mendapatkan hukum, Bu. Mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Oke, terima kasih Grace. Oke, sampai di sini tentang hak asasi manusia bisa dipahami, baik dari pengertian, cirinya, sampai dengan contoh-contohnya. Bisa, Bu. Nak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, Bisa, Bu. tentunya hak asasi itu hak akan kita dapatkan kalau kita melakukan apa? Kalau ada hak pasti ada apa, Nak? Ada? Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Bu. Betul sekali. Jadi harus saling seimbang antara hak dan kewajiban supaya haknya terpenuhi. Tadi oleh Merbiurino menyampaikan bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Nah, sedangkan kewajiban berarti apa nih? Pengertiannya. Yuk. Siapa yang akan mencoba menyampaikan pendapatnya tentang kewajiban? Siapa? Ridho, silakan Ridho. Apa arti dari kewajiban, Dok? Tadi Sesuatu kalau hak, yang mau nggak mau harus dilakukan, Bu. oke. Menurut Ridho, sesuatu yang harus kita lakukan ya, supaya mendapatkan haknya. Oke, good job Ridho. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Tentunya, Dok, tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi harus dilandasi dengan penuh tanggung jawab. Contohnya nih, kalian sekolah atau seperti inilah ya, seperti ini. Belajar, kalau tidak ada rasa tanggung jawab pasti asal-asalan, ya kan? Atau misalnya sedang ibadah, hanya melakukan gerakannya saja tanpa dengan didasari dengan rasa yang khusyuk, ikhlas, pasti akan sia-sia. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke ya, bisa dilanjut PowerPoint-nya. Nah, ini.
Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan, yaitu dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Kewajiban dasar ternyata, Nak, ya, mendasar ini. Yang mendasar yang harus dilakukan. Nah, tadi sudah di antara kalian sudah menyampaikan contoh daripada hak di berbagai lingkungan. Nah, sekarang kewajiban juga bisa dilakukan di berbagai lingkungan, yaitu dari keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara itu sendiri. Itu tadi yang belum memberikan pendapatnya menyampaikan contoh tentang hak, sekarang menyampaikan contoh tentang pelaksanaan kewajiban atau kewajiban kalian di lingkungan, di sekolah, keluarga, masyarakat maupun negara. Siapa yang akan memberikan contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan keluarga? Yo. Angkat tangan. Membantu orang tua. Merbiunor lagi nih, Merbiunor nilainya udah 500 ini. Ya, Bu. Oke. Membantu orang Berbakti tua. kepada orang tua. Oke, good job. Supri? Apalagi, Pri? Berbakti kepada orang tua, Bu. Di lingkungan keluarga. Oke, berbakti kepada orang tua. Oke, cukup. Sekarang next, kewajiban di lingkungan sekolah. Kewajiban. Melaksanakan upacara. Menaati peraturan Melaksanakan sekolah, Bu. upacara. Apa Tania anak-anak? Tania, ulangi. Menaati peraturan sekolah, Bu. Oke. Menaati peraturan sekolah. Sekolah. Oke, good job. Thank you, Tania. Biar Mengikuti tadi pembelajaran, Bu. upacara. Mengikuti pembelajaran, terima kasih Haidar, luar biasa. Tentunya dengan baik ya Haidar, mengikuti pembelajaran Ya, dengan baik. Oke, good. Nah, udah bisa ya ngasih contoh kewajiban di lingkungan keluarga dan sekolah. Sekarang kewajiban di lingkungan masyarakat atau di sekitar lingkungan kalian. Salma. Sis Kamling. Menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, Bu. Menjaga Mengikuti kerukunan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Mengikuti kerja bakti, oke, good ya, bisa, luar biasa. Oke ya, itu tadi ya. Kemudian yang terakhir, contoh kewajiban di lingkungan negara. Ya, Menaati bisa peraturan yang menyampaikan. ada, Bu. Menaati peraturan yang ada. Mentaati peraturan yang ada. Seperti apa itu peraturannya? UUD, Bu. Seperti apa? Halo? Undang-Undang Dasar, Bu. Peraturan lalu lintas juga, Bu. Peraturan lalu lintas. Iya. Undang-undang dasar tadi di dalam undang-undang banyak ya peraturan-peraturannya ya. Bela negara termasuk ya. Kemudian melakukan pemilihan pemilu, bisa itu? Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Membayar pajak. Bisa, Bu. Coba Ibu ada video. Nih, sekarang Ibu stop presentasi dulu. Bocah 5 tahun terus membalut kaki sang ayah saat melihat beberapa petugas panitera pengadilan. Agama Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendatangi pajak. Sang anak yang histeris usai orang tuanya terlibat adu argumen dengan juru eksekusi yang menjelaskan maksud penjemputan. Ini dalam kisah dengan sang ayah. ZR hanya berbicara dengan orang tuanya yang hak asuh yang dilayani sang ibu. Hak asuh adalah di bawah dalam peran ibunya. Tetapi penggugat pemohon ibadah berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya pada bapaknya untuk penuh mendidik, merawat dan mengajak jalan-jalan pada Lama penjemputan ini berakhir usai ZR selesai kabur dari rumah dan dibujuk hingga 4 jam. ZR akhirnya diajak pulang ke rumah pemohon, yaitu ibunya dengan didampingi petugas dari Dinas Perlindungan Anak. Kira-kira nih, menurut pendapat kalian, sesuai dengan materi yang tadi kita bahas tentang hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban dari materi tadi,
adakah di situ kasus video tersebut tadi yang merasa kehilangan haknya, Nak? Ya, siapa yang akan menyampaikan punya pendapat berdasarkan kasus tadi tentang materi hak dan kewajiban asasi? Ingin menetap kepada orang ayahnya, Bu. Ayahnya. Nah, itulah jadi hak anak jadi terganggu nggak sih, Pri, atas perceraian orang tua itu? Sangat terganggu, Bu. Nah, hak apa misalnya tadi hak anak yang terganggu di situ haknya? Kasih sayang. Kasih sayangnya. Padahal di situ anaknya masih kecil, jadi orang tua masih berkewajiban kan ya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, memberikan makan, menyekolahkan dan sebagainya ya. Nah, disitulah makanya jangan sampai ada perpisahan antara orang tua karena yang menjadi korban adalah anak. Oke, ya. Nah, jadi itu tadi ya dari apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa antara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan, harus seimbang, ya. Hak dan kewajiban asasi tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah akan muncul hak-hak dan sebaliknya. Seperti kalian saat ini ya, tidak bisa menuntut mendapatkan dan kewajiban asasi, haruslah berjalan dengan seimbang. Sampai di sini paham ya tentang materi hak dan kewajiban asasi? Paham? Paham, Bu. Halo? Paham, Bu. Paham. Nah, untuk pemahaman kalian lagi, mengasah materi yang sudah kalian pelajari, ini Ibu ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Ya, coba ya, nanti linknya juga sudah Ibu share nanti ya di Google Classroom. Coba diamati, didiskusikan. Lembar kerja sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang mau menanyakan tidak dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Bisa dipahami semua ya? Ada yang sulit? Bisa, Bu. 11 IPS 4. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Ini ada lembar kerja sedikit. Coba kita bahas. Oke. Coba nomor 1. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai hak dan kewajiban. Karena hak seseorang akan diperoleh jika kewajiban dilaksanakan. Jelaskan perbedaan pengertian hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Ya, tadi sudah tahu perbedaannya, Res? Sudah, Bu. Oke, sudah. Berarti nanti dijawab ya, dijawab di LKPD, nanti akan Ibu nilai. Oke, Bu. Tidak ada yang sulit? Nomor 1 tidak ada yang sulit? Bisa dimengerti nomor 1 ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini siapa yang akan menjelaskan coba? Ini gambar apa kira-kira? Yo. Nomor 2, kira-kira gambar apa? Manusia siapa yang akan silver, Bu. mencoba? Manusia silver. Coba kaitkan dari gambar ini dengan hak dan kewajiban asasi. Kira-kira apa hubungannya? Harusnya apa? Mengapa? Gitu.
Gimana? Siapa yang akan memberikan pendapat? Jadi itu kan manusia silvernya anak kecil ya, Bu. Anak kecil itu kan harusnya seumuran kayak gitu, kayak belajar, bermain. Tapi itu udah kayak ngemis-ngemis gitu, Bu. Kayak cari uang gitu. Jadi itu adalah pelanggaran hak anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Harusnya mereka ngapain itu seusia mereka? Harusnya mereka kayak belajar atau enggak bermain gitu, Bu. Ya, harusnya mereka masih mendapatkan haknya, sekolah, bermain, mendapatkan kasih sayang orang tua. Jadi yap itu. Oke, yap sampai di sini kira-kira semua paham ya, Nak? Paham ya? Tidak ada ditanyakan, bisa mengerjakan LKPD-nya semua? Bisa, Bu. Oke. Ya, Ibu rasa karena waktunya juga sudah habis dan kalian tadi Ibu tanya sudah tidak ada yang kesulitan, ya. Kita sudahi, akhiri saja pertemuan hari ini dan ingat untuk pertemuan minggu depan yaitu materinya tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kalian pelajari dulu sebelum nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Iya.